Sebelum kita bahas gol Alvarez, mari kita sedikit bahas rotasi yang Pep lakukan yang tak mengurangi dominasi City. Di laga ini, Pep turunkan 11 pemain baru dan hanya satu pemain inti yang disisakan, yaitu Walker. Tapi hasilnya City tetap dominan dengan kuasai bola sampai 65%. Tak hanya angka, di atas lapangan pun tak ada gaya bermain yang berubah. Misalnya, eksploitasi lebar lapangan tetap dilakukan. Luis dan Foden akan main lebih maju sehingga 5 pemain berjajar di depan. Ini sebenarnya sejalan dengan pola pertahanan yang Chelsea gunakan, yaitu 5 back. 2 wingback main lebih dalam sehingga 5 back berjajar di belakang. Hanya saja dalam transisinya, 1 dari 5 back tersebut kadang telat turun sehingga membuat City tetap bisa membuka pertahanan. Misalnya saat Azpilicueta telat turun dan membuat Palmer bisa menyisir sisi kiri. Itu juga yang terjadi di gol Alvarez. Saat bola di bawah Palmer ada ruang menganga di sisi kiri. Akan lebih baik bila saja Chalobah tidak terpaku pada Mahrez dan turun menutup ruang tersebut. Opsi ini lebih baik karena sudah terjadi ketidakidealan di belakang. Jumlah back lebih sedikit dari jumlah pemain yang diantisipasi. Dalam situasi ini, Fofana dan Silva harus mengantisipasi 3 pemain. Selain Alvarez dan Foden, ada potensi Palmer terus menggiring bola dan menusuk langsung dari tengah. Maka Silva pun tidak sepenuhnya mengawal Alvarez karena mengantisipasi potensi tersebut. Itulah sebabnya ia tertinggal langkah dan tak mampu lakukan tackle saat Alvarez lakukan tendangan. Tapi ini tak berarti kesalahan dibersihkan dari Silva. Di sini saya hanya bicara skema terbaik yang bisa dilakukan saat situasi tersebut terjadi. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.